Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk menuntaskan ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan hari ini kita tuntaskan hingga petang nanti. Dan insya Allah besok kita akan masuki 1 Syawal. Tentu nikmat ini tidak semua orang merasakan. Diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, karena Rasulullah menyatakan ada orang yang selesai Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah, sehingga kemudian ketika Rasulullah sedang di atas mimbar tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan peringatan-peringatan itu. Di antaranya adalah tadi ada orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tapi sampai akhirnya tidak mendapatkan ampunan Allah. Sehingga ketika Jibril menyampaikan bahwa celakalah orang yang seperti itu, kemudian Rasulullah mengaminkan. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan soal ini oleh Jibril diaminkan. Artinya betapa pentingnya menyelesaikan Ramadan kita dengan berharap ampunan Allah. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua para pengikutnya yang zaman nanti. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang musuh kita, dan ini disebutkan sebagai musuh abadi, yaitu orang-orang Yahudi yang kafir. Karena ada orang Yahudi yang Islam ada, tapi sedikit sekali. Ya. Di Al-Quran disebutkan secara jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah ridho, sekali-kali tidak akan pernah suka, ya, Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Millah, ya. Millah itu cara hidup, agama, tradisi dan sebagainya. Itu yang disebut millah itu. Mereka sekali-kali tidak akan pernah suka, dalam hal ini tidak akan pernah berhenti untuk menarik kita keluar dari Islam. Jadi dua kelompok ini, Yahudi Nasrani ini, adalah yang harus senantiasa kita waspada. Jadi kalau Allah mengatakan setiap mukmin itu pasti punya musuh. Musuhnya ada yang bersifat spiritual, tidak kelihatan, yaitu setan. Dan ini musuh bebuyutan kita. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Gitu. Sesungguhnya dia itu musuh yang amat nyata, ya, musuh bebuyutan namanya. Dan dia tidak akan pernah suka kalau kita ini jadi orang lurus, jadi orang benar. Maka dia akan terus berusaha sekuat tenaga sampai kita betul-betul kalah atau lengah atau lalai sehingga kita melakukan maksiat. Mereka tidak akan pernah berhenti. Syaitan. Dan ini musuh yang paling berat. Karena apa? Tidak kelihatan oleh kita. Dia menyerang dari berbagai arah. Di surah Al-A'raf itu digambarkan syaitan itu akan menyerang kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi dikepung kita. Ya. Makanya kalau ada yang selamat dari godaan setan, itu sudah luar biasa. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Tapi tetap kita ini tidak akan selamat dari kepungan mereka. Tinggal persoalannya kadar keterpelesetan kita itu seperti apa. Nah, ini yang nanti yang akan membedakan gitu ya. Kualitas iman kita itu begitu. Pasti kita ini tergoda oleh setan. Tapi kadarnya seperti apa? Nah, tergantung kekuatan iman kita.
Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin minimal itu ya. Semakin minimal kekuatan setan untuk mengalahkan kita. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan seluas langit dan bumi. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ini lemah. Kita senantiasa terpleset ya, tergoda oleh bujuk rayu setan yang nggak kelihatan. Nah, ini musuh yang nyata ya. Sehingga kata Allah, setan itu musuh yang nyata, musuh bebuyutanmu. Maka sikapilah dengan permusuhan itu. Artinya jangan pernah jadikan setan sebagai teman. Memangnya ada yang bisa jadi teman setan? Ada, yaitu hidup berfoya-foya, mubazir. Ya, innal mubadzirina kana ikhwanus syayatin. Sungguhnya ya, sikap berfoya-foya itu atau berlebih-lebihan itu adalah setan, temannya setan, saudaranya setan, ikhwanus syayatin. Nah, kalau kita punya gaya hidup seperti itu, berarti kita menjadi temannya. Jadi sekali lagi, teruslah memohon pertolongan Allah agar kita terlindung dari musuh yang nggak kelihatan ini. Dan Allah akan senantiasa menerima kedatangan kita untuk bertaubat manakala kita terlanjur tergoda oleh setan. Ya, terbujuk oleh setan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian musuh yang dalam bentuk manusia seperti kita, Allah menyebut orang-orang kafir. Itu ya. Yang kedua, orang-orang kafir ini terdiri dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Gitu ya. Jadi di luar Islam itu ada yang sering kali disebut oleh kita agama ya. Yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, mereka ini senantiasa akan berusaha untuk menarik kita keluar dari Islam. Kalau kita sih tidak diperintahkan untuk musuhi mereka, tetapi mereka akan berusaha untuk mengeluarkan kita dari agama ini. Nah, kalau menghadapi musuh yang dalam bentuk kelihatan begitu, mungkin lebih mudah kita untuk mengatasinya. Walaupun kadang-kadang kita kalah. Tapi kelihatan musuhnya. Sehingga dengan kelihatannya itu berarti kita harus melawannya. Atau mengalahkannya. Nggak bisa kita bersikap lemah di hadapan mereka. Walaupun pada kenyataannya saat ini kita pada posisi yang lemah dibandingkan mereka. Gitu ya. Di segala aspek kita ini lemah. Hampir seluruh dunia itu dikuasai oleh 3 golongan ini, Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia menguasai dunia. Dan kita negara-negara Islam ini semua di bawah kendali mereka. Ya, jadi betapa lemah. Namun begitu bisa dilawan. Artinya bisa kita hadapi. Bagaimana menghadapi mereka? Tentu pertama kenali siapa mereka itu. Di Al-Quran itu banyak sekali itu ya, menyebutkan ciri-ciri 3 kelompok ini. Nah, ini musuh yang abadi. Ya, mereka tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga, sampai kiamat mereka akan terus berusaha. Meskipun kita mau bersikap toleran, mau bersikap baik sama mereka, karena memang Islam menganjurkan kita ini rahmatan lil alamin. Tapi mereka tidak suka itu. Ya, mungkin kalau di negeri kita yang mayoritas muslim ini, mereka mungkin sambil tersenyum-senyum, sambil berbaik-baik, pelan-pelan kita ditariknya, gitu ya. Nggak mungkin kita seperti pada posisi di Rohingya, misalnya di Myanmar, di mana muslimnya sedikit, ya orang-orang Buddha di sana itu orang Majusi ya, orang Majusi itu menindas habis-habisan. Begitu juga di India misalnya, Hindu. Karena muslim minoritas ditindas habis-habisan. Begitu juga di Cina misalnya, Buddha. Ya. Karena muslim minoritas ditindas habis-habisan. Tapi di Indonesia itu nggak ada cerita penindasan muslim kepada orang
selain Muslim. Tapi selalu saja suara di dunia itu keluar bahwa kita ini intoleran. Ya, padahal di dalam catatan PBB kita itu termasuk negara yang paling toleran. Nah, cuma memang ada kelompok-kelompok yang mereka merasa tersisihkan, mau melawan nggak bisa. Akhirnya mereka menggunakan forum-forum internasional untuk mengatakan bahwa kita ini intoleran. Lalu di sini pun banyak kaki tangannya dari kalangan kita sendiri yang menyebutkan umat Islam itu intoleran. Ya, tidak toleran kepada orang lain. Padahal kita ini kalau tidak toleran, entah jadi apa di negeri. Ya, jadi kita ini agama yang paling toleran kepada yang lain. Tapi di pandangan mereka secara politis kita sering disebut sebagai orang yang intoleran. Nah, itu yang musuh kita yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling berat nih. Yaitu soalnya kelihatan juga, tapi juga dari kelihatannya itu kita sering tertipu. Yang ketiga inilah kelompok munafik, orang-orang munafik. Orang munafik ini musuh dalam selimut. Dia bersama-sama kita, kadang-kadang penampilannya lebih dari orang Islam pada umumnya, ilmunya tinggi, bicaranya menarik. Itu ciri-ciri orang munafik seperti itu. Tapi selalu saja menyerang umat Islam. Selalu saja berusaha untuk menimbulkan keraguan pada umat Islam. Selalu saja ide-ide Islam yang sebenarnya itu dipotong oleh mereka dari dalam. Dan orang munafik ini akan selalu ada sampai kiamat nanti. Dan sering kali kita tertipu dan sering kali kita lengah dan lalai menghadapi mereka. Kalau kita tidak betul-betul mengenal mereka, pasti kita akan tertarik. Karena tampilannya boleh jadi tampilannya kiai, tampilannya intelektual gitu ya, pinter, ngomongnya menarik, mau bicara soal agama juga sangat menarik gitu. Sehingga banyak orang tertipu. Padahal dia merusak persatuan, memecah belah umat dan sebagainya. Nah, ini orang munafik ini. Ya, untuk menghadapi mereka, tentu kita harus betul-betul mengenalnya. Dan untuk mengenal mereka itu seperti apa, ya dalami ilmu Islam itu. Dalami Al-Quran, dalami As-Sunnah. Karena di sana ada sejarah. Ya, bagaimana Rasulullah menghadapi mereka. Kadang-kadang Rasulullah kewalahan untuk menghadapi mereka. Ya, menghadapi orang-orang munafik ini. Karena kadang-kadang dia sangat dekat, kemudian sepertinya paling taat gitu. Tapi ternyata mereka menikam dari belakang. Ya, menikam dari belakang. Nah, ini paling berat. Ya. Sesama muslim kita seringkali menimbulkan konflik antar sesama muslim. Mereka yang ciptakan itu. Jadi kalau kita tidak mengenal betul-betul sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, ya kita akan mudah tertipu. Itu sebabnya kenapa kita harus selalu terus menuntut ilmu, mendalami ilmu agama ini, ya, mendalami Islam, mendalami Al-Quran dan Sunnah ini, supaya kita kenal siapa musuh kita, siapa kawan kita. Ya, jadi saya harapkan setelah Ramadan ini kita semakin mendalami ajaran Islam ini, sehingga kita tahu siapa yang Yahudi, siapa Nasrani. Kalau itu sih mungkin sudah kelihatan, tapi yang munafik ini yang sering kali kita terjebak. Ya, seringkali kita dibuat di fait accompli namanya, dibuat serba salah. Ya, itu menghadapi orang munafik seperti itu. Dan Rasulullah menghadapi persoalan itu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik Madinah. Tokoh masyarakat di Madinah yang tadinya dia berharap dia jadi raja di Madinah, tapi dengan datangnya Rasulullah lalu tidak jadi, karena kepemimpinan Madinah ternyata dipegang oleh Rasulullah, pendatang gitu, muhajir. Ya, Rasulullah kan dari Mekah bersama orang-orang muhajirin ke Madinah, dan kemudian Rasulullah menjadi pemimpin. Nah, inilah yang membuat sakit hati orang-orang munafik itu.
Sehingga sepanjang sejarahnya terus saja diganggu itu. Ya, kadang-kadang umat Islam terjebak. Ketika terjadi pertempuran di mana-mana, orang-orang munafik ini selalu membuat lemah pasukan Islam. Ya. Untung para sahabat ini ya ada di bawah bimbingan langsung Rasulullah SAW, sehingga tahu siapa mereka dan terus diantisipasi. Nah, kalau sekarang sangat berat, tidak ada yang bisa mengenal kalau hanya melihat sepintas gitu ya, kecuali yang berilmu. Artinya berilmu itu dia tahu, oh, ini munafik nih, ngomongnya udah ngaco gitu. Kadang bohong, kan munafik itu sering bohong, sering ingkar janji ya, kemudian sering khianati amanah dan sebagainya, itu munafik. Nah, orang-orang yang berilmu sangat tahu betul. Makanya oleh karenanya sekali lagi saya katakan, mari kita dalami terus ilmu pemahaman Islam kita, sekaligus juga menguatkan ketakwaan kita. Karena dengan ketakwaan itulah Allah akan turut campur menolong kita menghadapi mereka. Sehingga kita tidak mudah tertipu oleh ulah mereka itu. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama sebulan ini insya Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah, kemudian semakin sensitif, peka terhadap ulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai musuh, ya, musuh kita. Dan kita tidak pernah tertipu lah dengan penampilan mereka itu, karena Allah tunjukkan secara ini nanti dengan kepekaan basiroh kita, gitu ya, penglihatan hati. Jadi kalau basiroh ini selalu diasah, ya, penglihatan hati itu diasah, insya Allah kita akan bisa mengenali, ya, akan mengenali siapa teman kita, siapa musuh kita. Inilah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita semua bersama-sama terus meningkatkan kualitas keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Dan karena itulah memang puasa itu mengajarkan kita untuk itu, ya, untuk semakin bertakwa dan kemudian semakin mendekati Allah, dan kemudian semakin berilmu, semakin memahami ajaran Islam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ingin beritahukan bahwa insya Allah besok di sini ada salat Idul Fitri. Kita akan mulai salatnya jam 6.45. Terima kasih.